Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh 8/15 kurang 4/15 ditambah dengan 2/15 sama dengan titik. Nah, ini ada dua operasi yang hanya satu kali jalan. Ini ada pengurangan, ada penjumlahan. Bagaimana caranya? Cara yang kita lakukan pertama adalah menyamakan penyebut. Kita lihat penyebutnya. Oh, ternyata pada pecahan ini penyebutnya sudah sama. Sama-sama berpenyebut 15. 3 pecahan ini 8/15, 4/15, 2/15. Kalau sudah samakan penyebutnya sudah sama, maka kita langsung melakukan operasi. Lalu anak-anak bertanya, kenapa ini ada kurang, ada penjumlahan? Kerjanya bagaimana? Kalau penjumlahan dengan pengurangan ini setara. Mereka sama-sama setara. Satu tingkat. Maka yang dilakukan adalah melakukan operasi dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Biasa. Seperti biasa. Jadi apabila ada dalam kurung, maka yang dikerjakan utama adalah yang ada di dalam kurung. Tapi ini tidak ada dalam kurung. Maka kerjakan seperti biasa. Dari kiri ke kanan. Jadi sama dengan 8 kurang 4 per 15. 8 kurang 4 per 15 ditambah dengan 2/15. Nah, 8 kurang 4 per 15 ditambah dengan 2/15 sama dengan titik. Nah, sama dengan 8 kurang 4. 8 kurang 4 itu 4. 4/15 tambah dengan 2/15. 2/15 sama dengan 4 tambah 2 itu 6. 6/15. Jadi hasilnya adalah 6/15. Tetapi dari pecahan 6/15 ini ternyata masih bisa disederhanakan. Masih bisa diperkecilkan dengan dibagi berapa? 3. 6 bisa bagi 3, 15 bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi 8/15 kita tulis ini kembali 8 kurang 4/15 ditambah 2/15 itu sama dengan ini 2/5. Nah, itu contoh 1. Yang berikut contoh yang kedua. 7/12 tambah dengan 1/10 dikurang dengan 1/2 sama dengan titik. 7/12 kurang 1/10 7/12 tambah 1/10 kurang 1/2 sama dengan titik. Nah, ini ada 3 pecahan. Karena ada 3 pecahan, maka yang dilakukan pertama adalah menyamakan penyebut. Ini penyebutnya berbeda, 12, 10, 2. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari 12, 10, dan 2. Oke. 12 kita menggunakan pohon faktor. 12, 10, 2. 12 itu dibagi dengan bilangan yang bisa adalah 2. 12 bagi 2, 6. 6 masih bisa dibagi lagi? Bisa. Bagi dengan berapa? 2. Hasilnya 3. Oke. Selesai. 10 dibagi lagi dengan 2. 10 bagi 2, 5. Selesai. 5 tidak bisa lagi, dia sudah bilangan prima.
2 juga tidak bisa lagi. 2 ini tetap begini 2. Karena dia bilangan prima. Dia bisa bagi dengan dirinya sendiri dan hanya bisa bagi dengan 1. Maka kita tulis di sini 12 itu sama dengan ini. 2, 2, 3. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 ini 2 kali. Maka kita tulis 2 pangkat 2 kali dengan 3. Sedangkan 10 itu sama dengan 2 kali 5. Nah, sedangkan yang 2 itu tetap sama dengan 2. Sekarang bagaimana mengambil KPK-nya dari ketiga ini? Nah, KPK itu artinya kelipatan persekutuan terkecil. Karena ini kita lihat, yang pertama baris pertama. Dari 12 ada 2, 10 juga ada 2, 2 juga ada 2. Ini tiga-tiganya 2-nya ada. Oleh karena dua-duanya ada, ambil hanya salah satunya. Ambil hanya salah satu, tapi yang lebih besar. Yang mana yang lebih besar? Dari keduanya. Oh, ada 2 pangkat 2. 3 di bagian bawah sini tidak ada semua. Harus ditulis kan. 3 tetap ditulis. 5 juga di atas tidak ada, di bagian 2 juga tidak ada, maka tetap ditulis 5. Nah, sekarang 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Oke. 2 kali 2 4. 4 kali 2 kali 2 4. 4 kali 3 kali 5 15. 4 kali 15. 4 kali 15 itu sama dengan 60. Jadi KPK dari 12, 10, 2 itu adalah 60. Kita sudah temukan penyebutnya dengan menggunakan 60. Kita temukan ini, kita kasih kembali ke pengoperasian di atas. Oke. Jadi kita tulis ulang soalnya. 7 per 12 tambah 1 per 10 dikurang dengan 1 per 2. Sama dengan titik-titik. Tadi kan kita sudah temukan KPK-nya adalah 60. Kita tulis saja di sini 60. 60 yang pertama dia harus bagi 12. 60 bagi dengan 12 itu artinya 5. 60 bagi 12 itu 5. 60 bagi 12 5. 5 itu dikali dengan pembilang di atas, dikali 7. Berarti 60 bagi 12 5. 5 kali 7 35. 35 per 60. Tambah 60 yang sama ini dibagi juga ke 10 ini. Ya. 60 bagi 10 6. 6 kali 1 6. Jadi 6 per 10. Dikurang 60 yang ini lagi juga harus dia bagi lagi ke 2. 60 bagi 2 itu artinya 30. 30 kali 1. Berarti 30. 30 kali 1 tetap 30. Per 60. Sama dengan ini 60 ya. 6 per 60. 35 per 60 tambah 6 per 60 dikurang 30 per 60. 35 tambah 6 itu artinya 41. 41 per 60 dikurang dengan 30 per 60. 30 per 60. Itu sama dengan 11 per 60. 11 per 60. Nah, jadi ini hasilnya. Sudah 41 kurang 30 itu artinya 11 per 60. Jadi jadi 7 per 12 tambah 1 per 10 dikurang 1 per 2 itu sama dengan 11 per 60. Oke. Itu contoh yang ketiga. Nomor 3. Itu 21 per 5 ditambah dengan 38% dikurang dengan 1,4 sama dengan titik. 21 per 5 tambah 38% kurang 1,4. Kalau contoh seperti ini, maka yang pertama semua yang dilakukan adalah mengubah pecahan campuran
pecahan campuran. Pecahan campuran itu 21/5 menjadi pecahan biasa. Menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa. Jadi kita ubah dulu. Pecahan biasa. Caranya adalah 5 dikali dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 ditambah dengan 1. 5 kali 2 10. 10 tambah 1 11. Berarti 11/5. Jadi pecahan biasa dari 21/5 itu kita sudah temukan, yaitu 11/5. Sekarang tambah 38%. 38% ini juga masih pecahan persen. Jadi kita mesti ubah dia ke dalam pecahan biasa. Mengubah pecahan 38%. Jadi pecahan biasa. 38% itu artinya 38/100. 38/100. Pecahan biasa dari 38% itu artinya 38/100. Lalu yang berikut kurang 1,4. 1,4 mengubah pecahan desimal. Pecahan 1,4 itu pecahan desimal. Pecahan desimal 1,4 menjadi pecahan biasa. 1,4 saya sudah sampaikan minggu lalu. 1,4 itu kalau pecahan desimal tinggal kita lihat berapa angka di belakang koma. Oh ternyata satu angka 4 saja. Jadi kita tinggal tulis 4/10. 1,4 berarti 4/10. 4/10. Sorry, 1,4. Aduh, ini nyala nih. Ini 1,4. 1,4 maka kita tinggal tulis adalah 14/10. 1,4 berapa angka di belakang koma? Hanya 1. Maka per 10. Berarti 14/10. Setelah kita ubah semua ke dalam pecahan biasa, kita kembali lagi, kita jumlahkan, yaitu kita ambil 21/5 tadi sudah dirubah menjadi 11/5. 11/5 kita tulis di bagian bawah. 11/5 di sini penjumlahan tambah 38% sudah diubah menjadi berapa? 38/100. 38/100 dikurang dengan 1,4 tadi sudah diubah menjadi pecahan biasanya berapa? 14/10. 14/10 sama dengan titik. Setelah kita lihat ini ketiganya, ini 11/5 tambah 38/100 kurang 14/10. Dari pecahan ini ternyata penyebutnya belum sama. Ini 5, 100 dengan 10. Maka hal yang berikut adalah kita melakukan menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dari 5, 100 dan 10 dengan mencari KPK. KPK dari 5, 100 dan 10. Kita tulis di sini 5, 100, 10. 5 tetap 5 karena dia bilangan prima. Yang kita cari adalah 100 dengan menggunakan pohon faktor. 100 bagi 2 sama dengan 20. 100 bagi 2 sama dengan 50. 100 bagi 2 sama dengan 50. 50 bagi 2 lagi itu sama dengan 25. 25 masih bisa dibagi, dibagi dengan 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, bagi dengan 5. 25 bagi 5 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi lagi karena dia bilangan prima. 10 dibagi dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 selesai karena dia sudah bilangan prima. Maka kita tulis di bagian bawah sini. 5 sama dengan 5. 100 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5. 2 kali, maka kita tulis 2 pangkat 2. Dikali dengan 5 2 kali, maka kita tulis 5 pangkat 2. 10 sama dengan 2 kali 5. Oke. Sekarang bagaimana cara ambil KPK-nya? Cara ambil KPK-nya adalah KPK dari 5, 10, dan 100 itu kita lihat.
di bilangan yang paling kecil sekarang adalah baris ini adalah angka 2. 2 di 10 ada, 2 di 100 ada. Kalau ada sama-sama maka ambil yang paling besar. Yang paling besar adalah yang mana? 2 pangkat 2. Dikali dengan ini juga 5 ada, di bagian bawah 5 juga ada, 10 juga 5 ada. Kalau tiga-tiganya ada, maka ambil yang paling besar. Ambil yang paling besar yang mana? Berarti 5 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Oke. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 kali 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Jadi sama dengan 2 kali 2 berapa? 4. Kali dengan 5 kali 5 25. 4 kali 5 berapa? 4 kali 25 sama dengan 100. Oh, jadi KPK dari 5, 100 dan 10 itu adalah 100. Setelah kita temukan KPK-nya untuk penyebut yang sama, kita kembali ke pecahan yang kita cari tadi. Pecahan yang kita cari 11 per 5 ditambah dengan 38 per 100. 38 per 100 dikurang dengan 14 per 10. Oke. Sekarang kita tulis KPK yang kita cari tadi di sini. Kita tulis kecil. 100. 100 yang pertama dia harus bagi dengan 5. 100 bagi dengan 5. 100 bagi dengan 5. 100 bagi 5 itu sama dengan 20. 100 bagi 5 itu sama dengan 20. 20 itu dikali dengan 11 itu hasilnya adalah 220. 100 bagi 5 itu 20. 20 kali 11 itu sama dengan 220 per 100 tambah dengan 100 ini juga harus dibagi 100 ini. Ya, bagi pecahan kedua. 100 bagi 100 1. 1 kali 38 38 per 100 juga. Dikurang dengan 100 ini juga harus bagi yang pecahan yang ketiga. 100 bagi dengan 10. 100 bagi 10 sama dengan 10. 10 kali 14 sama dengan 140 per 100. Oke, sekarang kita jumlahkan. Melakukan pecahan berdasarkan urutan. Karena penjumlahan dan pengurangan ini setara, maka kita dari urutan dari kiri ke kanan. Jadi kita tulis 220 ditambah dengan 38 per 100 kurang dengan 140 kurang per 100. Oke. 220 ditambah dengan 38 itu sama dengan 258 per 100 kurang dengan 140 per 100. Oke. 258 kurang dengan 140 itu hasilnya adalah 118 per 100. Jadi hasilnya adalah 118 per 100. Tetapi 118 ini masih bisa diperkecil lagi. 118 per 100 ini masih bisa diperkecil. Masih bisa disederhanakan dengan dibagi dan berapa? Dibagi dengan 2. 118 bagi 2, 100 bagi 2. Sama dengan 59 per 59 per 50. 59 per 50. 59 per 50. Nah, itu jadi hasilnya adalah 59 per 50. Jadi 11 per 5 ditambah dengan 38 per 100 dikurang dengan 14 per 10 itu sama dengan 59 per 50. 59 per 50. Oke, itu 3 contoh itu. Silakan tonton. Nanti sebentar dikirim tugasnya untuk latihan, soal latihan. Selamat belajar. Tuhan dan Bunda Maria memberkati kita selalu.